Shalom, para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Senin 26 April 2021, dalam Pekan Paskah yang keempat, bersama Pastor Stefanus Chandra, yang sedang bertugas di Paroki Santo Clemens Mandonga, Kendari. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita pada hari ini, Senin 26 April 2021, adalah Gembala Domba. Mari kita buka permenungan ini dengan sebuah doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, terima kasih atas kasih-Mu dan atas cinta-Mu yang menebus kami dari salah dosa kami. Kemuliaan bagi-Mu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, adapun perikopa bacaan Injil yang akan kita pakai sebagai dasar bagi kita untuk bermenung pada hari ini diambil dari perikopa Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan 10. Mari kita bacakan bersama-sama. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan Injil kita hari ini menjabarkan relasi antara gembala dan domba. Dalam tradisi kehidupan Israel yang bermata pencaharian beternak, keberadaan gembala menjadi sangat krusial dan juga umum tentunya. Gembala bertugas untuk satu, menuntun dan mengarahkan domba ke tempat makan atau minum yang memuaskan domba-domba tersebut. Gembala juga yang kedua mengarahkan domba-domba untuk kembali ke kandang dengan selamat. Gembala juga menjaga dan melindungi dombanya satu persatu, bahkan rela berkorban dan bertaruh nyawa demi domba-dombanya. Gembala juga selalu berusaha mencari dan menyelamatkan domba yang hilang atau tidak kuat berjalan. Gembala selalu terarah untuk melayani domba-dombanya dengan maksimal. Maka terdapat sense of belonging atau rasa memiliki yang sangat besar dalam diri seorang gembala terhadap domba-domba yang dituntunnya. Sebaliknya, Bapak Ibu, saudara-saudariku, di sisi domba
Tindakan gembala yang selalu memperhatikan dan menjamin kehidupannya menumbuhkan rasa percaya dan kenyamanan karena hidupnya aman, terjamin, dan terjaga jika berada dekat dan bersama dengan sang gembala. Terdapat ikatan emosional yang sangat kuat antara domba dan gembalanya. Suara dan bau gembala sangat dikenali oleh domba yang melahirkan rasa aman dan berbuah kepatuhan akan instruksi sang gembala. Hubungan antara gembala dan domba seperti inilah yang dilakukan oleh Yesus dalam keberadaannya di tengah-tengah manusia. Yesus menunjukkan bahwa dialah gembala sejati yang bertujuan hanya satu, menyelamatkan kita manusia dengan berkorban segalanya bagi kita. Yesus meninggalkan kealahannya, surga, dan datang ke dunia untuk satu tujuan, berada bersama manusia dan menyelamatkan kita. Setelah menjadi hamba dari manusia, Yesus kemudian total memberikan diri bagi kita. Tujuan Yesus sebagai gembala hanya satu, yakni keselamatan atau kebahagiaan manusia sebagai domba-dombanya. Maka dalam bacaan Injil kita hari ini, Yesus memberi kritik pedas bagi gembala-gembala Israel pada saat itu yang justru mengutamakan kepentingan diri, bukan melayani para dombanya atau bangsa Israel saat itu, tetapi justru memeras dan mengisap keberadaan domba-domba saat itu bagi kemakmuran diri. Mengetahui bahwa kita memiliki gembala agung yang luar biasa dalam diri Yesus, maka kita sebagai domba dipanggil untuk satu, mendengarkan suaranya, dua, melakukan kehendaknya dengan setia dalam hidup kita setiap hari. Karena ciri kita sebagai manusia Kristiani hanya satu, yakni melekat pada domba sejati kita, yakni Yesus Kristus. Semoga panggilan ini kita laksanakan dengan setia dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat, kita adalah Kristen, pengikut Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Ya Yesus yang baik, terima kasih Engkau mau menjadi gembala kami, dan Engkau sungguh berkorban bagi keselamatan kami, domba-dombamu. Kemuliaan bagimu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Berkat Allah turun melimpah atas saudara-saudariku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya Pastor Marcel Lolotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.